Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk menjumpai Anda bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita mengangkat topik tentang fenomena bunuh diri di Bali yang berdasarkan data angka tingkat bunuh diri di Bali tertinggi di Indonesia. Tentu ini mengundang keperhatian kita bersama karena ini sebuah ironi. Apa, mengapa, dan bagaimana? Ada apa di balik semua ini? Saya akan mewawancarai Bapak Dr. I Gusti Ketut Widana, akademisi di Unhi Denpasar. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Haji. Om Swastiastu. Ya. Topik kita tentang bunuh diri, Haji. Maksudnya, Haji kan punya katakanlah kajian. Ya, ini kan cukup ironis gitu ya. Dari segi agamanya, kemudian adatnya, kita kan dari pulau lah katakan, kita kan terindah, banyak orang berlibur ke Bali, kemudian religius ya, kemudian desa adat kuat, tapi tingkat bunuh dirinya ini tinggi. Ada apa sebenarnya? Iya, Swastiastu. Jadi kalau kita merujuk pada rilis dari media Bali Post terakhir, bahwa kasus atau tingkat bunuh diri di Bali itu termasuk tertinggi ya di Indonesia. Memang benar seperti disampaikan tadi ya, sebuah ironi ya. Di Bali kan dikenal sebagai pulau religis ya. Manusianya humanis, sosialis, berbasis agraris. Tapi dengan munculnya fakta bahwa tingkat kasus bunuh diri itu tertinggi di Indonesia, ini kan ironis ya, miris, tragis ya. Dan lagi pula kalau kita telusuri salah satu penyebabnya ya, kan ekonomis ya. Padahal Bali kan pulau turis ya, mestinya kan banyak punya pipis ya. Semua jadi ISIS ya. Jadi nungkali di pertanyaan mendasar, mengapa itu terjadi kan gitu. Kalau merujuk pada teori kebutuhan Abraham Maslow ini, agak tegah dikit. Di situ ada 5 hierarki kebutuhan manusia. 1 fisiologis, jadi makan, minum, sandang, pangan, papan. Itu mendasar. Kemudian meningkat ke sosiologis, hubungan relasi sosial. Ya, jadi adanya keterikatan, persahabatan, termasuk rasa kasih sayang, saling mencintai, saling mengasihi. Terus seperti keamanan, aman, nyaman, tentram, itu kebutuhan tingkat ketiga. Yang keempat, apresiasi, perlunya pengakuan dan penghargaan satu sama lain terhadap keadaan seseorang. Dan terakhir, aktualisasi diri lewat berbagai ekspresi. Nah, ketika 5 kebutuhan ini, terutama yang mendasar saja tidak terpenuhi, karena ini kan korelasi kebutuhan fisiologis itu fisik jasmani kan lebih banyak supportnya dari ekonomi dia. Makan, minum, atau sandang, pangan, papan. Nah, kalau tidak ada uang, gimana bisa memenuhi? Jatuhlah dia dalam kategori golongan masyarakat miskin. Ya. Miskin itu menjadi label yang tidak saja secara fisiologis dia menderita ya, secara psikologis juga menjadi tekanan tersendiri. Nah, ketika tekanan ekonomi berat, kemudian tidak mampu dikendalikan, tidak mampu diatasi, emosi jiwanya tidak terkondisikan, merembet, menembus, menohok efek ke psikologi. Disitulah salah satunya merasa depresi, frustasi, lalu bawa banyak dua gitu, kehilangan akal, bunuh diri. Itu yang perlu kita sadari dulu untuk nantinya bagaimana tingkat kasus bunuh diri tidak lagi di level tertinggi untuk Pulau Bali yang betul-betul pulau surga, biar jangan menjadi surganya untuk para peminat bunuh diri gitu. Nah, itu dulu. Jadi surganya bunuh diri. Iya. Tapi kalau ya tadi kan ironi, paradoks katakanlah begitu ya. Harusnya kita sejahtera, banyak pipis gitu ya, karena pulau turis. Berarti kalau boleh bertanya, salahnya di mana gitu?
Ya. Kenapa bisa jadi begini, nungkalik gitu lah? Ya, nungkalik. Faktornya apa gitu sebenarnya? Ini. Jadi banyak sekali memang di tataran sosial, bahkan sosial religius ya, hal-hal yang nungkalik yang kita bisa temukan, kontradiktif. Ya. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, satu faktor penyebab vitalnya ketika orang secara emosional, kehilangan rasional, kehilangan akal, dan itu menohok secara psikis kejiwaan, maka jatuhlah dia pada kondisi depresi, frustasi, dan bunuh diri. Nah, bagaimana kita bisa, nah anggaplah kita semacam memberikan pandangan, atau kalau toh bisa disebut solusi juga bisa. Pertama, bahwa kasus bunuh diri atau pelaku bunuh diri pada dasarnya adalah orang tidak saja secara individual, tapi juga dia bagian dari sosial. Ya, bagian dari masyarakat. Sosial itu dari tingkat rendah keluarga. Seringkali orang yang berkecenderungan untuk bunuh diri itu secara sosial tidak memiliki relasi yang baik. Hubungan dengan saudara, bahkan orang tua, apalagi keluarga saudara, lebih jauh lagi ke nyamo braya misalnya, atau keramo, itu kurang, itu tertutup. Keterbukaan ini tidak ada tentang apa yang sedang jadi masalah pada dirinya. Pemicu ekonomi boleh jadi. Jika ada keterbukaan, ada pembicaraan dengan keluarga keramo ngarep misalnya, keluarga ngarep, keluarga inti, kemudian pisage ya, kemudian keluar ke dataran Banjar atau desa. Seandainya itu disuarakan secara terbuka, tentu pasti ada jalan solusinya. Karena kita ketahui kan Banjar Adat Desa Pekeraman kan tugasnya mengayomi, melindungi. Sehingga ketika ada warga kerama misalnya, dalam keadaan begitu, tentu dimulai dari keterbukaan yang bersangkutan kemudian keluarga. Jika ini tertutup, tersumbat, dia akan rasakan sendiri tekanan itu begitu menekan, menderitakan dirinya, sehingga solusinya menurut dia saat itu adalah ya udah selesaikan dengan bunuh diri. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya ya kita di Bali harus akui satu-satunya mungkin di Indonesia desa adat yang masih bertahan dengan strukturnya, dengan keberadaan mulai Banjar dan Bali yang cukup kuat gitu. Jadi, tapi pertanyaan kemudian adalah apakah yang keramonya yang tidak mau membuka diri atau jangan-jangan justru desa adat ini memberatkan sebenarnya, menambah beban ekonomi dari si keramo sendiri atau warga sendiri yang kemudian aduh itu saya susah dan akhirnya bunuh diri. Gimana ini kalau misalnya seperti itu? Ya, tadi kan faktor penekan pertama. Nah, secara sosial organisasi sosial masyarakat hukum adat itu kan juga sebuah lembaga yang saya katakan tadi sebenarnya fungsi pokoknya mengayomi, melindungi. Nah, ketika ada kerama dalam keadaan begitu, tentu ini keterbukaan dulu dari yang bersangkutan dan keluarga ngarap kan gitu ya. Baru bisa mengambil langkah untuk bagaimana mencarikan solusi. Kita tahu bahwa desa Pekeraman atau desa adat itu kan sekarang ini kan mempunyai dana yang lumayan dari BKK ya 300 juta per tahun. Kecenderungan pemanfaatnya kan lebih banyak ke parayangan ya. Baik puronya dengan bangunannya dan kiannya dengan ritualnya. Untuk pawongan ini ya patut kita akui ya, tidak bisa kita mungkiri di sini kurangnya. Unsur pawongan itu bagaimana hubungan antar keramo, antar manusia atas dasar landasan sociality dan humani tadi bisa menunjukkan sifat-sifat manusiawi dimulai dari prejuru. Mengapa? Karena prejuru inilah menjadi ujung tombak untuk mengetahui, menyelami apa yang sedang dialami oleh keramo. Jika tidak ada kepedulian dalam hal itu, ya tunggu saja kasus-kasus akan terjadi lagi. Sehingga gelontoran dana yang lumayan ratusan juta, setidaknya kalau saja di-split untuk khusus untuk menangani, menghandle, memberikan ya istilahnya bantuan lah sosial kepada warganya, keramonya, saya kira setidaknya akan bisa dicegah kejadian-kejadian seperti itu lagi. Jadi desa adat harusnya juga memiliki program nyata di bidang pawongan. Kalau nah itu yang kurang. Perayangan, pawongan, pelemahan gitu ya. Pawongan ini harusnya menjadi konsen karena kalau orang bunuh diri berarti pawongan ini ada persoalan. Pawongannya ada persoalan kan. Pernah saya tulis bahwa penguatan pawongan itu tidak hanya sekedar dalam konteks bagaimana kita menjalin hubungan dalam bentuk gotong royong misalnya. Mobrayo, ada orang bantu orang. Menyamobrayo suko dukonya ini yang perlu. Ketika
kerama dalam keadaan kedukaan. Kedukaan kan tidak dalam konteks meninggal saja kan. Duka itu derita, sedih. Karena apa? Kesulitan ekonomi juga kesulitan ekonomi bagian dari duka. Itu harus direkam dulu situasi di keramanya itu pawongannya untuk kemudian didata. Baru displitkan dana BKK itu untuk pawongan. Jadi tidak habis saja untuk keperluan Parahyangan. Apalagi pelemahan semakin lemah jadinya gitu. Nah kalau tadi kan turis banyak dolar dan segala macam, ini kan juga harusnya ada pajak dan nah selama ini mungkin dari pemerintah juga Haji melihatnya ke apa yang langsung katakanlah bersentuhan masyarakat, membantu masyarakat miskin di Bali itu nggak ada kayaknya. Memang kalau kita lihat kan ada, apalagi sekarang ada penggunaan untuk bisa WNA dia. Ya. Secara nyata ya, anggaplah saya sebagai warga Bali ya yang tinggal di Pulau Pariwisata, maaf saja justru tidak merasakan bagaimana nikmatnya gemerincing dolar. Justru kita mendapat apa yang disebut dengan peningkatan daya beli dalam konteks terbebani gitu. Daya beli kita kan cenderung akan meningkat karena tuntutan semakin meningkat, sementara gelondoran dari dana hasil dari devisa atau PAD kan tidak neristis dia dengan kalis sampai ke tingkat masyarakat. Sampai pernah saya bilang gini, ini maaf saja nih ya. Jadi Bali sebenarnya dengan pariwisata pelan tapi pasti ya, apalagi tulisan terakhir pariwisata Bali terlalu kapitalistik itu. Ya, dengan pariwisata bisa keluhurannya bisa hancur. Tapi tanpa pariwisata Bali bisa luhur. Tapi itu kan pendapat ya. Tapi yang jelas untuk kerama desa adat misalnya yang mengayomi tentang ranah pawongan sudah saatnya membuat semacam program bantuan sosial secara permanen. Jadi pensplitan dana atau alokasi dana itu selain untuk Parahyangan, pawongan itu dijadikan prioritas yang bersifat permanen. Jangan hanya sekali waktu saja ketika ada berita atau kabar tentang orang miskin misalnya, saat itu saja, sesaat, bahkan di satu masa kepengurusan, setelah itu tidak ada yang rumah. Buatkan program berkelanjutan. Bila perlu di MDA itu dibuatkan semacam petunjuk. Ya, kan punya awik-awik punya program, masukkan di sana unsur pawongannya. Nah, salah satu awik pada pasalnya, satu paletnya itu, pasal dan ayatnya mencantumkan bahwa Banjar, desa adat wajib untuk memberikan penanganan khusus kepada kerama yang dalam keadaan tuna ya, tidak mampu. Ya, begitu. Tidak hanya mungkin bantuan sesaat ekonomi, tapi kalau pendidikannya perlu dibantu juga. Ya, lebih luas lagi, lebih bagus lagi kan gitu ya. Jadi menguatkan sistem pawongannya, memperkuat sumber daya juga. Baik, karena waktu Ji, 15 menit sudah nih. Silakan Ji untuk closing statement ya. Ya mungkin solusinya mempertegas kembali. Tentu harapan kita kan jangan sampai. Ya. Hingga 2024 jangan sampai kasus, tapi kita kemarin juga sedih ya, ada dua kakak beradik yang bunuh diri ini kan, gimana Ji solusinya? Mudah-mudahan ini didengar. Kalau kita merujuk ke kitab Sarasa Musaya misalnya, sebenarnya kesempatan lahir ke dunia itu adalah kesempatan terbebas dari sengsara dan tangga menuju ke surga itu sebenarnya. Tapi ketika hidup ini seperti neraka, kita menderita gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya ada yang melakukan bunuh diri. Nah solusinya menurut saya, marilah semua pihak, unsur elemen dari tingkat keluarga ya, untuk bisa terbuka, kemudian dihandle oleh Banjar dan desa untuk merangkul dan membuat program yang memberikan solusi positif, konstruktif untuk bagaimana menangani persoalan-persoalan terutama tentang kemiskinan yang dialami oleh kerama tersebut. Angkatlah harkat, derajat dan martabat mereka sehingga kewajiban desa adat itu betul-betul terbukti dia sebagai pengabdi, pengayom masyarakat. Saya kira desa adat ini jadi highlight kita ya. Oke. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas penjelasannya, memberikan kita pandangan ya, kajian tentang bagaimana upaya kita untuk menekan angka bunuh diri di Bali ya, desa adat. Ya, karena ini satu-satunya yang masih hidup di Indonesia yang juga perannya cukup besar sebenarnya, dan ada dana 300 juta tiap, mungkin udah kita menggugah dan menggugat juga sekaligus mungkin desa adat ini biar lebih berperan, tidak hanya di
apa namanya perhayangan saja, tapi juga di Biar pawangannya. tak malu kita kan segera mau Bali. Ya, kita sebenarnya malu ya kalau Ya. disebut dengan tingkat Peringkat tertinggi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi, Om Santi, Santi. Santi. Sampai jumpa.